Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari saya mengajak semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat pada pagi hari ini, di mana kami boleh menikmati dan kami selalu merasakan tuntunan Tuhan dari sepanjang malam hari yang telah kami lewati Tuhan.
Kami kemudian boleh bangun sampai pagi hari ini percaya bahwa semua oleh karena kemurahan Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa yang kami rasakan dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami rindu Tuhan, biarlah kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini dapat mengubah setiap kehidupan kami, dapat mengubah setiap arah langkah kami, di mana kami akan selalu hidup kami terfokus hanya kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama saya mengajak kita semuanya untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Di situ dikatakan seperti ini. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita membaca kisah daripada Henokh ini, memang tidak banyak kita temukan di sana. Di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab, kita menemukan di sini bahwa hanya sedikit yang dapat kita lihat daripada kisah Henokh ini. Kehidupan Henokh ini kita memperhatikan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa tidak banyak yang dibahas tentang hidup Henokh ini, hanya kecuali satu yang dibahas di sini, yaitu adalah kita melihat bahwa hidup Henokh ini benar-benar bergaul dengan Allah. Hidupnya selalu memiliki yang namanya hubungan dengan Allah. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-24, di situ ada kata bergaul. Kata bergaul ini kalau kita melihat lebih dalam lagi di dalam teks bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, di situ mengatakan bahwa atau dipakai kata yaitu kata Ibrani ahaulak. Ahaulak kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Inggris yaitu walk with God, yang artinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu berjalan bersama dengan Allah atau berjalan secara terus-menerus bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mendapati di sini bahwa arti berjalan bersama dengan Tuhan itu yaitu melangkah di dalam iman dan persatuan dengan Allah selama kehidupan kita. Dan kalau kita memperhatikan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan, mereka itu hidupnya itu selalu terfokus dengan Tuhan, selalu terfokus kepada Allah. Dan orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, kehidupannya itu akan diarahkan ke arah yang benar. Kehidupannya itu akan diarahkan ke jalan yang benar, di mana jalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita memperhatikan di situ ya. Dan ketika kehidupan kita berjalan atau akan pergi ke suatu tempat yang dimana tempat ini belum kita pernah kunjungi sebelumnya, belum pernah kita datangi sebelumnya. Tentunya kita butuh seseorang untuk mendampingi kita. Untuk apa? Yaitu untuk supaya kita bisa berjalan bersama dengan orang ini, yang dimana orang ini pun pasti tahu tempat yang dimana kita akan berkunjung ke tempat itu atau akan pergi ke tempat itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kalau kita mau berjalan bersama dengan orang ini, berjalan bersama seseorang, sungguh hal yang sangat aneh kalau kita mau berjalan dengan orang ini sementara orang ini tidak kita kenal. Sebaliknya, ketika kita mau berjalan bersama dengan seseorang, tentunya orang ini sudah menjadi orang yang dekat dengan kita, sudah menjadi kepercayaannya kita, bahkan orang ini pun sudah terjalin hubungan yang baik dan erat dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, makanya daripada itu ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, inilah yang akan kita dapati. Ada begitu banyak hal yang akan kita dapati, ada begitu banyak hal-hal yang indah yang akan kita dapati ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti yang kita lihat daripada Henokh ini kita boleh mempelajari di sini, yaitu bahwa pentingnya kehidupan kita untuk selalu secara terus-menerus, secara berkepanjangan atau tidak pernah henti-hentinya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Akan banyak hal yang kita hadapi. Di sini kita mau pelajari ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada beberapa hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama,
kita akan mendapatkan banyak perlindungan daripada Tuhan. Ada begitu banyak perlindungan yang akan Tuhan sediakan, ada begitu banyak perlindungan yang menjadi jaminan bagi kehidupan kita ketika mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tentunya kalau kita mau berjalan itu bersama dengan Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Dan oleh sebab itu, jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan itu mampu melindungi setiap kehidupan kita. Kita begitu melihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab, saya sudah beberapa kali saya perhatikan di dalam tokoh-tokoh Alkitab, saya juga membaca tokoh-tokoh Alkitab, saya melihat di dalam kehidupannya itu memang benar-benar tidak menyenangkan, begitu sukar untuk mereka itu berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi coba kita perhatikan di dalam kisah-kisah tokoh-tokoh iman yang luar biasa di dalam Alkitab, kita perhatikan di sana. Sekalipun hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan mereka, tapi kita boleh melihat bahwa perlindungan Tuhan selalu ada terus menjadi bagian kehidupan mereka. Kita melihat terlalu banyak perlindungan yang Allah sediakan bagi kehidupan mereka. Dan itu pun berlaku bagi kehidupan kita jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita berjalan dengan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa terlalu banyak perlindungan yang akan kita dapatkan daripada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang boleh kita lihat di sini, pentingnya untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ternyata hal yang kedua ini boleh kita lihat, berjalan dengan Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada yang namanya kesukaran yang akan terjadi di depan kita. Justru sebaliknya, justru kalau mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita begitu akrab dengan yang namanya masalah-masalah. Begitu akrab dengan yang namanya persoalan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia akan selalu menjadi penolong bagi kehidupan kita. Dia Allah yang selalu bersedia, Dia Allah yang siap, bersedia dan setia menolong setiap kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Dan kita melihat di sini bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan yang akan kita hadapi, Tuhan pasti akan menunjukkan kepada kita bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, meskipun kita sudah rasakan bagaimana berjalan dengan Tuhan itu terlalu banyak masalah yang kita hadapi, tetapi itu bukanlah suatu hal yang itu tidaklah masalah gitu. Masalah yang kita hadapi tidak peduli seberapa banyak itu yang kita hadapi. Percaya, bangun iman bahwa tangan Tuhan selalu tersedia bagi kehidupan kita. Dia senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Dan Dia Allah yang mau menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pentingnya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita akan melihat di dalam perjalanan kita dengan Tuhan ada begitu banyak hal yang indah yang akan kita dapatkan di sana. Ada begitu banyak perlindungan yang kita dapatkan, ada begitu banyak pertolongan, naungan sayap Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Terlebih tangan Tuhan yang kuat memegang tangan kita di dalam kita berjalan mengiri bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat juga di sana nama Tuhan yang dipuji dan nama Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada saat pagi hari ini. Dan mari saya ajak kita semua aja untuk tundukkan kepala dan kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau pada saat pagi hari ini. Kami telah dan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan pesan daripada firman-Mu. Bagaimana kami harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu berjalan bersama dengan Tuhan itu suatu hal yang tidak mudah. Tapi kami percaya bahwa ada kekuatan, ada penjagaan daripada Tuhan yang menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu yang selalu menopang setiap kehidupan kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi semua yang terjadi di depan kami. Dan kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami hanya mau letakkan, kami hanya mau taruh ke dalam tangan-Mu. Sebagaimana pada malam hari yang indah telah kami lewati bersama dengan tuntunan Tuhan, berkata yang sama pun dari pagi hari ini sampai selanjutnya dan seterusnya kami boleh dapatkan dan kami boleh nikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memulai hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur.
Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah